Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti. Saya dari jurusan Administrasi Niaga semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas review artikel saya yang berjudul Strategi Negosiasi Bisnis yang Tepat untuk Memaksimalkan Peluang Bisnis. Oke, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian negosiasi bisnis, yang kedua manfaat negosiasi bisnis, yang ketiga ada strategi negosiasi bisnis, dan yang keempat ada kesimpulan. Kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu apa itu negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah proses komunikasi antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks bisnis, negosiasi tidak hanya terbatas pada transaksi jual-beli, tetapi juga mencakup kerjasama, perjanjian, kontrak, dan berbagai aspek lainnya yang melibatkan kepentingan bisnis. Selanjutnya di sini ada manfaat negosiasi bisnis. Yang pertama ada negosiasi bisnis bermanfaat untuk memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Yang kedua, ada negosiasi bisnis dapat membangun kepercayaan dan saling pengertian yang dapat meningkatkan kualitas kerjasama jangka panjang dengan mitra atau klien. Yang ketiga, ada negosiasi bisnis memungkinkan perusahaan menghadapi tantangan secara adaptif dan fleksibel sehingga meminimalkan potensi kerugian. Adapun strategi negosiasi bisnis. Dalam praktik strategi negosiasi, seorang mantan agen FBI bernama Christopher Voss merilis strategi yang ia lakukan dalam bernegosiasi saat bertugas. Adapun 6 strategi tersebut adalah yang pertama, ada teknik highball dan lowball. Teknik yang dipopulerkan oleh Christopher Voss dalam negosiasi adalah membuka dengan tawaran highball atau lowball. Teknik ini melibatkan pengajuan angka yang jauh lebih tinggi atau highball atau lebih rendah atau lowball dari harapan Anda. Hal ini dilakukan dengan tujuan memengaruhi persepsi lawan terhadap nilai kesepakatan. Strategi ini efektif karena memanfaatkan konsep anchoring, di mana angka awal yang disebutkan menjadi acuan bagi pihak lain. Yang kedua ada teknik mirroring, di mana teknik mirroring melibatkan pengulangan kata atau frasa terakhir lawan bicara. Teknik ini menciptakan rasa empati dan membuat lawan merasa dipahami, sehingga mereka lebih terbuka dan bersedia berbagi informasi lebih lanjut. Dalam negosiasi bisnis, mirroring dapat membantu membangun hubungan, memperjelas kebutuhan lawan, dan mempermudah pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga ada body language. Teknik body language melibatkan penggunaan bahasa tubuh untuk meningkatkan hasil negosiasi. Voss menekankan pentingnya membaca dan menyesuaikan bahasa tubuh Anda seperti sikap tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah untuk menciptakan suasana positif dan membangun kepercayaan. Yang keempat ada penentuan deadline. Menentukan deadline melibatkan penetapan batas waktu untuk keputusan atau kesepakatan. Menetapkan deadline menciptakan rasa urgensi, mendorong lawan bicara untuk bertindak cepat dan mengurangi penundaan. Yang kelima ada win-win solution. Metode win-win solution bertujuan mencapai hasil yang saling menguntungkan untuk semua pihak dalam negosiasi. Dengan memahami kepentingan mendasar masing-masing pihak, Anda bisa mencari solusi kreatif yang memenuhi kebutuhan semua orang. Teknik ini efektif karena membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Dan yang keenam ada kesepakatan alternatif. Memilih kesepakatan alternatif yaitu metode yang menawarkan berbagai opsi selama negosiasi. Dengan menyiapkan beberapa alternatif, Anda memberikan pilihan kepada lawan bicara yang dapat meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Strategi negosiasi bisnis yang efektif dapat membantu mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Negosiasi yang berhasil juga dapat menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis. Dalam dunia bisnis yang penuh tantangan,
Menerapkan strategi negosiasi yang efektif bisa menjadi kunci sukses dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan membangun hubungan jangka panjang. Baik, hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.